Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma waj'alna Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baiklah, pertama dan terutama sekali marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat-nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid Al-Aqsa sama-sama kita ini. Dan kedua, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Isya rahimahullah. Baiklah, pada malam kali ini saya akan menyampaikan sebuah hukum singkat dengan judul 3 kelompok atau 3 golongan manusia setelah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimahullah. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh, maka ketika sudah masuk bulan Syawal, ini manusia akan terbagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang berisikan orang-orang dengan kondisi setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan, di mana ibadahnya meningkat, akhlaknya menjadi lebih bagus, ibadahnya menjadi lebih taat, dan takut akan berbuat besar. Kita sama-sama berdoa semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan yang pertama ini. Karena inilah ciri-ciri orang yang terima puasa Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis tentang puasa Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Artinya, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, dulu setelah Ramadan kita rajin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka ketika bulan Syawal kita laksanakan juga seperti itu. Dulu ketika Ramadan kita rajin akan melaksanakan qiyamul lail. Maka jangan juga tinggalkan. Selalu kita hiasi malam-malam kita dengan sholat tahajud dan sholat witir. Di bulan Ramadan kemarin kita banyak membaca Al-Quran. Bahkan Masya Allah ada yang sampai khatam 10 kali, 5 kali. Maka di bulan Syawal ini dan seterusnya janganlah sampai kita tinggalkan Al-Quran, apalagi tidak sampai membacanya dalam sehari. Kalau semua ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan masuk orang-orang yang berhasil mencapai tujuan dari ibadah puasa yang sebenarnya, yaitu untuk pribadi yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimahumullah. Yang kedua yaitu golongan manusia yang berisikan orang-orang yang sebelum Ramadan adalah bangsa jahiliyah, tapi ketika memasuki bulan Ramadan mendapatkan hijrah dan menjadi pemuda-pemudi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, menjauhi dosa, ikut berpuasa dan menjalankan qiyamul lail. Namun sayangnya ketika golongan kedua ini meninggalkan Ramadan, dia tidak lagi seperti pada bulan Ramadan. Dia kembali ke setelah pabriknya, yaitu menjadi jahiliyah kembali. Ini adalah kelompok orang-orang yang ketaatannya hanya muslimah saja, teman-teman. Padahal bulan Ramadan bukanlah sekadar bulan yang hanya untuk memperbanyak amal
bagi teman-teman agar terhindar dari golongan kedua ini, yaitu dengan cara istiqomah. Dengan istiqomah akan menjaga ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan Tuhan yang kita sembah pada bulan-bulan lainnya. Bila bisa dilogikakan sama seperti hak dan kewajiban. Kita akan mendapatkan hak jikalau kewajiban sudah selesai dilaksanakan. Maka ada beberapa orang yang berdoa setiap hari, ya Allah saya ingin ini, ya Allah saya ingin itu, ya Allah saya ingin menjadi itu. Tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka itu sama saja bohong. Selanjutnya yaitu golongan ketiga atau kelompok ketiga dari kaum muslimin muslimat yang setelah bulan Ramadan, yaitu kelompok yang bersihkan orang-orang sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan tidak ada bedanya. Mereka sama-sama tetap melaksanakan perbuatan dosa, tetap lalai, tetap sombong dengan kemungkarannya. Ini adalah bisa dibilang dengan kaum jahiliyah bulan, karena tidak terpengaruh sama sedikitpun dari Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-35, surah Fatir ayat 45. Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhirullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Artinya, sekiranya Allah menghukum manusia karena dosa yang telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satupun yang hidup di dunia ini. Seandainya Allah mau, dengan sangat mudah seketika bisa Allah timpakan azab kepada orang-orang yang tinggal itu. Dalam sekejap mata bisa Allah hancurkan orang-orang yang sombong itu. Dalam sedetik saja bisa Allah matikan semua para pelaku dosa dan maksiat itu. Namun sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah lebih dulu tercurahkan untuk hambanya. Jemaah Isya rahimahullah, Allah tangguhkan hukumannya untuk orang-orang yang berbuat dosa itu. Sengaja Allah panjangkan umurnya, Allah ulur waktunya, Allah pertemukan dia kembali dengan bulan Ramadan. Allah sampaikan umurnya pada hari raya Idul Fitri, dan Allah masih beri mereka kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Karena dosa-dosanya masih begitu banyak, dan Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimahumullah. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah pada bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Padahal logikanya kalau kita sebagai manusia yang berpikir, kita akan berpikir ngapain dibuka pintu surga, ngapain ditutup pintu neraka, kan di langit, kita kan di dunia, ada gunanya. Cuma maksud Allah di sini adalah Allah memberikan lowongan kepada kaum muslimin muslimat yang ingin masuk ke surga pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan adalah kuncinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimahumullah. Maka cobalah merenung sejenak teman-teman, termasuk kelompok manakah kita? Apakah kelompok pertama dengan orang-orang yang beruntung, atau kelompok yang kedua dengan orang-orang yang merugi, atau kelompok yang ketiga dengan orang-orang celaka? Semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang pertama, yaitu orang-orang yang beruntung. Amin. Baiklah, mungkin hanya sekian hukum singkat pada saya pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ila husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.